Tuhan sertaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, senang sekali kita bisa berjumpa di saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu jikalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Engkau saja. Dan kami mau bersaat teduh Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau memberkati kami dan kami mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan, sehingga nama Tuhanlah dipermuliakan dalam hidup kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya akan menyampaikan saat teduh dengan tema rahasia di balik penderitaan. Dan ini saya ambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Nah saudara, seseorang yang tahu artinya dia mengerti bahwa dia mengerti ada satu hal, ada rahasia di balik segala yang dialami. Dan pada hari ini kita melihat apa yang di balik apa itu, yaitu rahasia di balik penderitaan. Seseorang yang tahu saudara, sungguh dia akan mengerti cara-cara dalam mengatasinya. Setiap manusia pada dasarnya saudara tidak menyukai penderitaan, selalu ingin menghindarinya. Tetapi pada kenyataan bahwa setiap orang harus menghadapi penderitaan. Ayub 7 ayat 1 dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi saudara, kita boleh melihat bahwa penderitaan itu memang harus kita lalui. Sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan pun, yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, tetap saja kita harus menghadapi penderitaan seperti yang pernah dialami oleh Ayub. Sehingga tidak salah dalam ayat Ayub 7 ayat yang ke-1 dia katakan bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi. Maka saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang tahu ini, maka di tengah penderitaan sekalipun kita belajar. Karena kita sudah tahu kita harus belajar, kita harus tetap bisa kuat. Kita harus tetap dapat bersukacita. Bahkan kita mengerti bahwa dikatakan tadi dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk penderitaan yang kita alami. Kita mau belajar dan kita mengerti hal ini bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan, yang Tuhan izinkan, dan kita yakin Tuhan pakai penderitaan yang kita alami adalah untuk maksud yang baik dan di dalamnya mengandung sesuatu rencana Tuhan yang besar untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Nah saudara, apa yang kita ketahui, apa yang kita tahu itu, bahwa rahasia di balik penderitaan itu yang kita tahu. Penderitaan atau masalah bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi harus tetap kita hadapi. Itulah yang membuat kita bisa kuat. Itulah yang membuat kita bisa tetap bertahan. Sehingga ketika kita tahu rahasia di balik penderitaan, maka kita akan melihat bahwa penderitaan yang pertama, penderitaan itu biasa. Karena Allah turut bekerja di dalamnya. Setiap orang perhatikan pasti
pernah mengalami penderitaan, atau dia saat ini sedang menghadapi penderitaan, atau juga dia akan mengalaminya. Karena Tuhan mengizinkan, maka kita yakin bahwa ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar, karena penderitaan itu biasa, di dalamnya Allah turut bekerja. Yang kedua saudara, bahwa kita boleh melihat, kita mengerti rahasia ini bahwa penderitaan itu sementara. Karena Allah turut bekerja di dalamnya, maka kita tahu penderitaan bukan akhir dari segala-galanya, tetapi dia bersifat sementara dan pasti akan berakhir. Pengalaman Ayub, dia Tuhan izinkan penderitaan, tetapi di pasal 42 penderitaan itu pun berakhir. Jadi kita akan membiarkan penderitaan itu ya berjalan, dan kita tidak akan membiarkan penderitaan itu menghancurkan segalanya dalam hidup kita. Ya, menghancurkan anak kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan pelayanan kita, menghancurkan usaha kita, dan kita tidak akan menukar segala sesuatu yang Tuhan sudah beri, termasuk iman kita, dengan hal-hal yang tidak berkenan itu kepada dunia yang fana ini. Karena kita tahu penderitaan itu sementara, ada akhirnya nanti. Nah saudara, yang ketiga, kita boleh mengerti rahasia penderitaan, bahwa penderitaan selalu mempunyai makna yang baik, ya, selalu punya arti yang positif, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jadi kalau kita sudah tahu, kita harus terus belajar. Kita belajar, terus belajar, dan belajar sampai selama-lamanya hidup kita belajar. Dan kita dapat pelajaran dari kita belajar, kita mendapat pelajaran hidup yang berharga. Kita memperbaiki ya apa yang salah dalam diri kita lewat penderitaan itu. Kita tahu Tuhan sedang mengajar kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan saudara, lihatlah penderitaan itu dia punya maksud yang baik dan yang positif. Yang keempat, kita tahu rahasia dari balik penderitaan, bahwa penderitaan itu adalah awal dari sebuah mujizat. Saudara, kita melihat di sini bahwa bagi orang dunia penderitaan bisa saja dianggap sebuah kegagalan. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, bahwa penderitaan itu adalah awal dari sebuah mujizat. Kita melihat ayatnya saudara di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih, kita boleh melihat bahwa penderitaan terjadi dalam hidup kita, entah itu sakit, entah itu pengalaman yang pahit, entah itu sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi orang yang mengerti rahasia di balik penderitaan itu, maka dia akan tahu bahwa dalam penderitaan itu ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan yang dia tahu adalah dia tetap percaya bahwa Yesus akan mengerjakan perkara yang baik bagi dirinya yang tetap mengasihi Dia, bagi dirinya yang tetap mau mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya. Penderitaan adalah penderitaan atau masalah bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi harus kita hadapi. Puji Tuhan saudara, apa penderitaan yang sedang saudara alami di hari-hari ini? Di tengah-tengah pandemi COVID ini, mungkin ada keluarga saudara yang mengalami hal-hal yang sungguh menyedihkan. Saudara mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi. Atau saat ini saudara mengalami krisis ekonomi. Atau juga saudara mengalami penderitaan-penderitaan yang begitu berat rasanya. Anak-anak saudara memberontak. Suami saudara mungkin pergi dengan wanita lain, atau istri saudara yang melakukan perselingkuhan, atau saudara keadaan saat ini saudara sedang sendirian. Ingat
bahwa di balik penderitaan yang saudara alami ada mujizat Tuhan. Tuhan Yesus, dia tidak pernah berubah. Dia mengasihi saya dan saudara. Tetaplah berjalan di dalam jalannya dan ikuti prosesnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala yang Kau izinkan dalam hidup kami. Walaupun mungkin ada penderitaan, kami tahu Tuhan. Kami mau belajar mengerti bahwa ada rahasia di balik penderitaan itu. Ada sesuatu yang sedang Kau kerjakan. Ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami mau melihat bahwa penderitaan itu adalah hal yang biasa. Penderitaan itu adalah sementara dan penderitaan itu memiliki arti yang sungguh baik karena Engkau punya rencana yang besar dalam hidup kami. Kami tidak akan menyerah, tetapi kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, kuatkan yang lemah, berikan penghiburan bagi mereka yang putus asa. Bersyukur kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.